Perkembangan dunia digital seperti sosial media, jejaring sosial, dan sebagainya menjadi keniscayaan yang tak bisa dipungkiri. Beragam informasi kini secara cepat bisa diterima masyarakat. Namun sayangnya, keterbatasan literasi digital menjadi salah satu penyebab maraknya beragam kasus di media sosial. Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Direktorat Khusus di bawah Bareskrim Polri sebagai kesatuan terdepan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana siber yang terjadi di tanah air. Pegiat hak asasi manusia Haris Azhar seperti dilansir Tempo mengaku khawatir polisi virtual berisiko melanggar ranah privasi masyarakat. Pasalnya, polisi belum bisa menjelaskan batasan atau parameter menindak akun di media sosial. Polisi virtual juga menjadi ruang baru bagi polisi mengekang kebebasan berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sidang Dewan Juri yang arif, adil lagi bijaksana, rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan, serta sivitas akademika dan pemerhati hukum yang berbahagia. Selamat siang, perkenalkan kami dari tim kontra. Saya Filia Vanessa Lahi selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan latar belakang, urgensi, argumentasi, mekanisme daripada perdebatan kita pada hari ini. Saya pun ditemani oleh dua rekan debat saya, yaitu Muhammad Arfi Pramusinto selaku pembicara kedua dan Permata Zahra Rosandra selaku pembicara ketiga yang akan menegaskan dan menjelaskan mengapa kami sejatinya sangat menolak mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu penegakan hukum melalui patroli cyber media sosial. Hukum tidak selalu tegak, sekali runtuh. Di sana ia berdiri, di sini ia rubuh, karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Profesor Erman Raja Gugup. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, hak berekspresi dan menyatakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara, di mana Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi wajib menjamin kebebasan berpendapat rakyatnya di muka umum, sebagaimana pula telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun latar belakang dari mosi perdebatan kita pada hari ini ialah meningkatnya tindak kejahatan di media sosial dan cybercrime yang dipicu oleh peningkatan penggunaan internet di Indonesia selama masa pandemi dan PSBB, di mana data Federal Bureau of Investigation atau FBI telah menyatakan bahwa kejahatan dunia maya telah meningkat 300% sejak awal pandemi virus corona, di mana dari 262 juta jiwa penduduk di Indonesia terdapat lebih dari setengah penduduk Indonesia yang merupakan pengguna aktif internet pada tahun 2021, di mana perkembangan dalam penggunaan internet akan selalu bertambah seiring perkembangan zaman. Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapatnya urgensi dan kewajiban bagi pemerintah untuk mencegah, meminimalisir, dan juga membersihkan ruang digital di Indonesia dari berita hoaks serta kejahatan siber lainnya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, terdapatnya 3 argumentasi utama yang menjadi dasar mengapa kami sangat menolak dan kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Di mana pertama, pelaksanaan patroli siber sejatinya tidak memberikan efek jera, di mana bila kita merujuk pada pelaksanaan di lapangan, faktanya data yang ada selama ini, patroli siber diterapkan tidaklah menunjukkan penurunan dari tingkat kejahatan itu sendiri. Malah sebaliknya, Dewan Juri yang terhormat, kejahatan di media sosial semakin meningkat per tahunnya. Kemudian kedua, pemasifan patroli siber yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang ITE sejatinya memicu killing effect yang mengancam hak sipil masyarakat dalam kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang mana data dari Pusat Badan Puspestika menyatakan bahwa aspek kebebasan sipil cenderung menurun. Dan yang ketiga, mengingat terdapatnya kecacatan dan ketidakjelasan daripada Undang-Undang ITE yang merupakan dasar hukum tindakllanjutan dari kejahatan siber, sejatinya berpotensi membuat aparat keamanan menjadi represif dan merujuk pada overkriminalisasi, karena hal ini akan membuka peluang besar pada subjektivitas polisi saat menindak akun yang terindikasi memuat konten yang melanggar Undang-Undang ITE. Adapun mekanisme yang kami ajukan ialah kami menghimbau pemerintah untuk membentuk lembaga independen khusus tindak pidana sosial media, yang mana akan adanya payung hukum yang jelas dan rigid dalam pelaksanaannya sebelum penegakan hukumnya direalisasikan, agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesalahpahaman terkait dengan pemaknaan delik tersebut, yang mana hal ini akan berujung pada pelanggaran dari hak berpendapat masyarakat, overkriminalisasi, dan rasa ketidakadilan. Maka dari itu, kami secara tegas, lugas, dan mantap tetap menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih.
Survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial di 34 kota di Indonesia menyatakan bahwa 52,1% masyarakat di Indonesia setuju bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan mengakibatkan meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat sebagai fondasi penting kebebasan. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya kami sebagai tim kontra pada mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh 3 argumentasi utama. Yang pertama, keberadaan polisi virtual dalam perannya mengawasi media sosial sejatinya telah merendahkan aspek demokrasi suatu negara. Apabila kita melihat data dari Economist Intelligence Unit, lembaga tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan demokrasi yang tergolong rendah daripada 63 negara lainnya. Dengan fakta bahwa tingkat demokrasi masyarakat semakin menurun, penerapan polisi virtual sejatinya juga akan memicu rendahnya tingkat demokrasi masyarakat, yang mana hal ini menjelaskan bahwa Indonesia sedang menuju negara yang tak lagi demokratis. Direktur Eksekutif SafeNet Damar Julianto juga mengatakan bahwa penerapan polisi virtual seolah menghidupkan kondisi Orwellian state di mana negara melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap masyarakatnya, yang mana hal ini merusak hakikat kesejahteraan masyarakat yang seharusnya bebas dan terbuka. Sehingga upaya tersebut menandakan Indonesia saat ini tengah menghadapi otoritarianisme digital yang menyebabkan penindasan teknologi dan menjadi hambatan besar pada aktivitas digital Indonesia. Yang kedua, kewenangan polisi dalam menentukan konten mana yang melanggar ketentuan pidana juga perlu dikritisi, lantaran pihak kepolisian berpotensi melakukannya secara subjektif. Meskipun dalam konsepnya, polisi menyatakan bahwa akan melakukannya bersama dengan beberapa ahli seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE, akan tetapi penerapan aturan hukum yang hanya berdasarkan pada surat edaran Kapolri tidaklah cukup untuk dapat menjamin penerapan kebijakan tersebut tidak melenceng dari konsep penerapan di awal. Selain itu, pembentukan tindak pidana dalam undang-undang juga harus berasaskan lex scripta, yang mana penafsiran delik harus diterangkan secara jelas. Penerapan polisi virtual sejatinya juga bertolak belakang dengan rekomendasi PBB pada tahun 2018 mengenai pengawasan konten internet yang harus berasaskan pada hak asasi manusia. Dalam rekomendasi tersebut, PBB menyatakan bahwa negara harus menahan diri dari membuat regulasi yang melibatkan pemantauan atau pemfilteran konten secara proaktif dan menghindari mendelegasikan lembaga selain peradilan sebagai adjudikator konten yang bermasalah. Yang ketiga, Bareskrim Polri menyatakan bahwa penerapan polisi virtual merupakan bentuk respon dari ungkapan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa penanganan kasus dalam UU ITE harus direvisi apabila tidak menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Respon dari pihak kepolisian tersebut sejatinya tidaklah logis. Mengapa? Hal ini lantaran dasar dari penegakan hukum yang dilakukan polisi virtual itu sendiri merupakan peraturan yang berada pada UU ITE, yang masih menuai kontroversial karena dianggap memiliki berbagai macam pasal karet di dalamnya. Sebagai contoh, pada penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, belum juga menjelaskan definisi pencemaran nama baik secara rigid dan masih belum menemui kesamaan dalam penafsirannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada penerapan polisi virtual nantinya. Apakah substansi dari suatu konten yang diperingatkan oleh polisi virtual tersebut benar-benar merupakan konten ujaran kebencian dan menyinggung pihak yang bersangkutan, atau hanya sebagai ungkapan ekspresi dari masyarakat tersebut saja? Sehingga penerapan polisi virtual juga masih memerlukan pengkajian lebih dalam menangani kasus tindak pidana yang terjadi di media sosial, lantaran dasar penegakan hukumnya pun masih menimbulkan penafsiran ganda. Selain beberapa hal yang telah tersebut di atas, penerapan polisi virtual sejatinya juga bersinggungan dengan lembaga lain, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kasus yang ada di media sosial. Yang mana hal ini nantinya akan disampaikan lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari tim kami. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwa mekanisme yang kami bawakan dari tadi telah sesuai dan memberi lebih banyak kebermanfaatan dalam menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, dan produktif, yakni dengan membentuk suatu badan baru yang independen dan memiliki kompetensi dan juga kualifikasi mengenai tindak pidana yang ada di media sosial.
Sehingga, hal ini dapat meminimalisir subjektivitas dan juga kesalahpahaman mengenai pengetahuan di ranah tindak pidana sosial media. Mekanisme selanjutnya yakni dengan menghadirkan payung hukum yang kuat bagi badan tersebut dan juga penafsiran delik yang rigid agar dapat menjadi pertanggungjawaban dan juga menjelaskan mengenai prosedur yang akan dilaksanakan nantinya. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju terhadap adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jeremy Bentham di dalam bukunya yang berjudul The Principle of Moral and Education menyatakan bahwa the greatest happiness for the greatest number. Hukum seharusnya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang sebanyak-banyaknya. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra mengamini bahwa dibutuhkannya bentuk pengawasan dan juga sanksi terhadap pengguna media sosial yang memang telah melanggar hak orang lain ataupun melakukan bentuk-bentuk kejahatan seperti hate speech, hoax, maupun pornografi. Tetapi, hal yang perlu kami jelaskan adalah pentingnya di dalam hal ini, hukum yang mendasari terkait adanya pengawasan media sosial yang nantinya akan menemani kehidupan masyarakat sehari-harinya. Dalam hal ini, apabila mekanisme yang diajukan oleh tim pro bahkan belumlah cukup kuat landasannya sehingga nantinya akan memicu pertentangan yang ada, lantas mengapa mekanisme tersebut harus dipaksakan untuk dapat diterapkan saat ini? Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, terdapatnya 3 tujuan hukum di Indonesia yang harus terpenuhi dalam proses kehidupan bertata negara, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan juga kebermanfaatan. Penegakan hukum melalui patroli siber media sosial saat ini belumlah mampu untuk menegakkan tujuan-tujuan tersebut. Dari segi keadilan dan juga kebermanfaatan, nyatanya penegakan hukum melalui patroli siber malah membuat pembatasan dalam adanya kebebasan berpendapat. Merujuk dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sejatinya patroli siber tidaklah hanya fokus untuk membawa konsep keadilan semata, namun seharusnya juga tidak melupakan konsep adab itu sendiri. Berangkat dari konsep hukum di Indonesia sebagai negara hukum, bahwa sejatinya kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan juga negara. Kebebasan berpendapat telah diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum, dan juga diatur di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebutlah, kemudian kami meyakini bahwa konsep patroli siber yang ada saat ini akan sangat memberi tekanan dalam konsep kebebasan berpendapat yang telah dibawa di dalam konsep konstitusi negara. Hal ini selaras pula dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa aspek kebebasan sipil di Indonesia cenderunglah menurun. Hal ini dipertegas dengan hasil survei internal Komnas HAM yang menyatakan bahwa sebanyak 36,2% responden atau warga negara merasa ketakutan dalam penyampaian pendapat dan juga kritik melalui kanal-kanal internet maupun media sosial. Sehingga apabila pemberian pembatasan dalam kebebasan pendapat ini diteruskan, lantas fungsi keadilan dan kebermanfaatan tidak akan dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah dari segi kepastian hukum. Patroli siber tidaklah memiliki prosedural dan juga landasan hukum yang jelas. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, di mana patroli siber dibuat hanya berdasarkan surat edaran Kapolri semata. Selain dengan adanya surat edaran ini, belum ada cukup dasar hukum yang kuat yang dapat digunakan untuk membentuk adanya polisi siber. Lantas, apakah dengan adanya selembar surat edaran tersebut cukup untuk menyelimuti kehidupan masyarakat dan kewaswasan dan penuh rasa ketakutan dalam kehidupan sehari-harinya bermedia sosial? Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, adalah berdasarkan data per Oktober 2020. Dari 2020 hoax, Kominfo sudah melakukan takedown sekitar 1.759 konten. Sehingga di dalam hal ini, nampak pula pelaksanaan hukum secara multidimensional, di mana Kemenkominfo sebagai bagian dari kementerian memiliki wewenang yang sama dengan patroli siber yang berada di bawah Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengawasi dan juga menindaklanjuti bentuk-bentuk pelanggaran di media sosial. Sehingga dengan begitu, maka akan timbulnya pandangan masyarakat mengenai inkonsistensi pemerintah dan juga bentuk dari kepastian hukum pun tidak akanlah dapat terwujud. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya ketiga tujuan penegakan hukum tersebut, lantas sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk tidak diterapkannya penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial ini. Sehingga kami sebagai tim kontra menantang tim pro bahwa mekanisme yang dibawa oleh mereka belumlah mampu untuk menyelesaikan keraguan dan pertentangan yang ada. Sedangkan kami di sini sebagai tim kontra untuk mengatasi permasalahan ini membawa mekanisme di mana terdapatnya lembaga independen penanganan media sosial, di mana lembaga ini dapat menentukan keputusannya sendiri dan juga memiliki kewenangan secara komprehensif untuk dapat mengawasi dan menindaklanjuti pelaku kejahatan media sosial. Sehingga tidak akan adanya tumpang tindih kewenangan sosial dengan kewenangan dengan lembaga lainnya.
Selain itu, lembaga ini akan lebih mudah untuk dapat menampung aspirasi masyarakat sekaligus berada di bawah dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, dengan berdasarkan mekanisme dan argumentasi yang telah kami bawakan, kami secara tegas, lugas, dan mantap, kami sebagai tim kontra tetap tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, dan juga mekanisme yang kami bawa, kami yakini dapat diterapkan dengan menimbulkan hasil yang lebih optimal lagi. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra tetap tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Setelah melalui rangkaian perdebatan kita pada hari ini, kami menyimpulkan bahwasannya baik tim pro maupun tim kontra menginginkan hal yang sama, yaitu untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Namun, berangkat dari Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu cirinya adalah negara demokrasi, maka ia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana dalam hal ini ialah hak untuk kebebasan berpendapat di muka umum. Maka jelas bahwa dalam proses penegakan hukumnya pun tidaklah boleh mencederai hak-hak yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Kemudian, dengan fakta bahwa patroli siber telah diterapkan oleh pemerintah, sejatinya tidaklah menunjukkan angka penurunan dari tindak kejahatan siber itu sendiri, Dewan Juri terhormat. Malah sebaliknya, semakin bertambahnya tingkat kekhawatiran masyarakat dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat sejak adanya Undang-Undang ITE dan juga patrol cyber, di mana ditambah juga dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang ITE yang mengandung pasal yang multitafsir, sehingga penegakan hukum melalui patrol cyber media sosial kami anggap tidaklah tepat sasaran, karena kami mengamini bahwa sejatinya tindak pidana mengandung asas lex scripta, yaitu deliknya haruslah jelas, Dewan Juri terhormat, di mana hal ini pun tidaklah sejalan dengan Undang-Undang ITE yang mengandung pasal yang karet dan multitafsir, sehingga masih diperlukannya revisi-revisi lebih lanjut, yang mana hal ini tidak akan mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu kebermanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum, Dewan Juri terhormat. Maka sejatinya mekanisme yang kami ajukan yaitu untuk membentuk lembaga independen khusus terkait dengan tindak pidana sosial media dan juga menyediakan payung hukum yang rigid dan jelas terkait dengan klausul, prosedural, dan delik, sejatinya adalah lebih unggul dan tepat untuk memberikan banyak kebermanfaatan. Maka dari itu, kami sekali lagi menyatakan bahwasannya kami sangat menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Lawan berbicara adalah rekan berpikir terbaik kami. Sekian dan terima kasih.